universitas tidak boleh di dalamnya ada kepentingan uang. Lalu tidak boleh ada kepentingan kekuasaan. Jadi memang universitas itu orang-orangnya, ilmuwan seperti kami, mahasiswa itu bukan memperjuangkan kepentingan politik atau kepentingan kekuasaan atau kepentingan uang gitu. Apalagi kepentingan elektoral, tidak sama sekali. Kami kan dituduh tuh ya, saya sering lihat di medsos bagaimana komentar orang yang mengatakan kami itu partisan, punya kepentingan elektoral. Sama sekali tidak begitu gitu. Sama sekali tidak. Ketemu lagi kita di Buka Kartu. Kita hari ini mau membahas sebuah isu yang sangat luar biasa, sebuah pergerakan yang sangat luar biasa dari seluruh Indonesia, dari seluruh sivitas akademika Indonesia, yang kemudian berusaha untuk membuka mata seluruh bangsa, terutama presiden, bahwa demokrasi kita sedang tercemar, demokrasi kita sedang bermasalah, sehingga butuh filtrasi dan butuh bantuan sokongan pemikiran, namun ditanggapi sebagai ditanggapi sebagai suara-suara partisan, bukan suara-suara akademik. Silahkan, Prof. Izin. Ya, terima kasih. Mungkin saya ceritakan dulu background-nya ya. Sebenarnya kan gambaran umumnya dosen-dosen di Indonesia itu adalah sebagai berikut. Mereka sibuk sekali menjalankan kegiatan-kegiatan akademik, mengajar gitu ya. Bahkan sekarang PTN, termasuk PTNBH, yaitu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, itu diminta untuk mencari dukungan finansialnya sendiri. Jadi subsidi dari pemerintah itu sangat tidak mencukupi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Karena memang mahal sekali menyelenggarakan pendidikan berkualitas itu. Jadi banyak sekali kelas yang mesti diajar. Di samping itu juga ada kewajiban-kewajiban melakukan penelitian, publikasi. Publikasinya juga harus ke jurnal-jurnal yang bereputasi ya, bersaing dengan ilmuwan dari negara-negara lain gitu ya. Lalu juga ada kegiatan melakukan pengabdian masyarakat. Jadi semua dosen umumnya adalah orang-orang yang sangat sibuk dan tidak bisa dikatakan pekerjaannya itu dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Jadi bahwa kami seolah-olah kelihatan baru merespon sekarang, sebenarnya karena kami tertimbun oleh pekerjaan-pekerjaan tadi gitu ya. Nah, tapi secara filosofis tuh keberadaan universitas, mengapa dosen-dosennya harus merespon peristiwa-peristiwa ini, karena memang universitas itu adalah lembaga yang khusus ya, lembaga otonom yang ada di jantung masyarakat. Jadi university is an autonomous institutions in the heart of society. Artinya otonomi itu adalah orang-orang di dalamnya memiliki kebebasan akademik untuk mengajar apa, meneliti apa, publikasi apa, berbicara apa gitu ya. Karena tanpa kebebasan akademik kami nggak bisa melakukan tugas utama, yaitu memproduksi ilmu pengetahuan. Artinya melakukan penelitian, publikasi, termasuk menulis di koran ya. Itu semuanya membutuhkan kebebasan akademik. Jadi kebebasan akademik itu adalah rohnya para ilmuwan gitu. Suatu kebebasan yang tidak diberikan oleh negara, tetapi itu memang hakikatnya begitu. Nah, lalu ada lagi tuh in the heart of society, artinya kita itu berada di jantung hati masyarakat. Artinya para ilmuwan itu memiliki kewajiban moral untuk merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Apa saja yang menjadi persoalan-persoalan dalam masyarakat, kewajibannya adalah melakukan penelitian,
lalu mendapatkan solusi-solusinya. Nah, berdasarkan data berbasis bukti itu, maka dapat dibuat tindakan-tindakan, utamanya melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dalam berbagai bidang, kesehatan, ekonomi, hukum, pelestarian lingkungan, dan banyak lagi gitu ya. Siap. Nah, jadi kalau kami hari ini satu persatu universitas di tanah air menyuarakan keprihatinannya, maka itu ada dasar filosofinya gitu. Siap. Jadi, Ya, silakan, Prof. Sulis, sebenarnya apa yang salah dari pemerintahan Jokowi hari ini ya? Jadi itu yang kemudian semua kampus termasuk UI bergerak ya? Ya, kan tadinya kami berpikir bahwa Jokowi adalah pemimpin yang akan membebaskan, melakukan pembaharuan-pembaharuan dari sisa-sisa Orde Baru ya. Jadi kami sangat mendukung beliau gitu. Dan karena kesibukan-kesibukan ini, maka kami merasa kurang mengawasi dengan ketat. Tetapi di paruh kedua kepemimpinannya, kami kaget tuh. Sebelumnya juga udah kaget sih, karena dia itu mengeksekusi berapa ya? 10 orang terpidana kasus narkoba ya, untuk 2 gelombang. Gitu, inget nggak, Son? Tapi terus secara pribadi tuh, karena saya studi tentang perempuan, studi tentang isu-isu perdagangan orang yang termasuk di dalamnya adalah dijadikan pengedar narkoba, lalu ada LBH masyarakat yang meminta saya untuk menjelaskan bahwa seorang di antara yang akan dihukum mati itu orang Filipina, saya lupa namanya, Mary Jane, itu adalah korban dari perdagangan orang. Jadi saya gunakan penelitian yang saya pernah lakukan tahun 2004-2005, di mana saya memang menemukan di lapas-lapas perempuan bahwa mereka menjadi pengedar narkoba sebagai akibat mereka dijadikan korban perdagangan orang. Nah, saya mendengar bahwa Mary Jane itu adalah orang yang di menit-menit terakhir itu di put aside dari barisan yang akan dihukum mati gitu ya. Nah, saya udah merasa ini kayaknya ada sesuatu yang salah nih, melakukan hukuman mati kepada begitu banyak orang sampai 2 batch gitu ya. Lalu yang kedua adalah ketika revisi Undang-Undang KPK, kami itu turun ke jalan gitu. Saya berapa kali tuh pergi bersama dengan teman-teman, saya mengajak para profesor yang rambutnya udah putih juga ke depan pintu DPR ya, berorasi, karena pintunya selalu dikunci kan, berorasi di bak terbuka untuk mengatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK itu salah, karena pada waktu itu KPK adalah lembaga yang paling dipercaya oleh publik gitu ya. Berkali-kali tuh juga di televisi, nulis di koran gitu. Tapi kan tetap aja revisi Undang-Undang KPK terjadi gitu. Lalu kami sibuk lagi dengan urusan-urusan akademik. Nah, kemudian berikutnya kok terbit ini ya Undang-Undang Cipta Kerja yang metodenya omnibus itu gitu kan. Dan ternyata mahasiswa banyak banget melakukan demonstrasi menentang itu gitu ya. Dan kami juga menulis di koran segala macam. Nah, setelah itu yang terakhir adalah putusan MK nih yang beraroma nepotisme gitu. Dengan kita mengetahui bahwa secara prosedural, secara material itu cacat gitu. Nah, dari situlah kemudian bergulir pemikiran-pemikiran bahwa ini ada sesuatu yang salah, dan juga ternyata didukung oleh kecurangan-kecurangan yang sangat masif di dalam penyelenggaraan pemilu ini. Kita semua udah lihat ya. Jadi memang kami tidak bisa bertahan lama-lama untuk berdiam diri. Akhirnya keluarlah inisiatif untuk bersuara. Memang pada waktu itu UGM duluan ya, UII. Lalu UI itu Dies Natalis kebetulan tanggal 2 Februari. Jadi kami pikir ini kesempatan yang cukup monumental
Sehingga setelah acara Dies Natalis pagi, kami langsung mendeklarasikan petisi kebangsaan gitu. Itu sih latar belakangnya. Izin Prof, tapi tolong beri kami satu sudut pandang bahwa yang membenarkan bahwa gerakan petisi ini yang diajukan oleh para akademisi ini paradigmanya adalah paradigma akademika untuk mencerahkan masyarakat dan benar-benar bukan paradigma partisan yang dibawa dan didorong dalam kerangkanya. Mohon cerahkan kami, kenapa kami bisa baik masyarakat dan akademisi lain bisa menyatakan atau bisa melihat bahwa apa yang dilakukan gerakan di UI, di UGM, di UII, di seluruh Indonesia, di Unhas, di Sulawesi, hampir seluruh Indonesia sudah bergerak. Kenapa ini bisa dikatakan sebagai gerakan akademia bukan gerakan partisan? Izin Prof. Ya, kan kalau kembali lagi ke makna Carta Universitatum dikatakan bahwa universitas itu lembaga yang khusus yang tugasnya adalah memproduksi ilmu pengetahuan, jadi tidak bisa disamakan dengan lembaga manapun. Lembaga politik, lembaga bisnis, itu tidak bisa kami. Dan itu artinya universitas tidak boleh di dalamnya ada kepentingan uang. Lalu tidak boleh ada kepentingan kekuasaan. Jadi memang universitas itu orang-orangnya, ilmuwan seperti kami, mahasiswa itu bukan memperjuangkan kepentingan politik atau kepentingan kekuasaan atau kepentingan uang gitu. Apalagi kepentingan elektoral, tidak sama sekali. Kami kan dituduh tuh ya, saya sering lihat di medsos bagaimana komentar orang yang mengatakan kami itu partisan, punya kepentingan elektoral. Sama sekali tidak begitu. Sama sekali tidak, karena secara filosofis emang udah ada pagar-pagarnya bahwa ilmuwan tidak boleh berpolitik, tidak boleh mencari akses keuangan gitu. Ya, Prof, kan dari istana tadi sudah respon khususnya Ridwi Payana ya, mungkin juru bicara presidenan ya, ngomongin soal ya dianggap isunya lebih ke elektoral, kemudian juga yang menarik Pak Jokowi juga udah respon juga nih beberapa gerakan termasuk di UI, dia bilang bahwa ya udah ini kan hak setiap orang untuk memberikan pendapat ya. Nah itu kesan yang kita tangkap di banyak pihak itu kayak dianggap lalu oleh presiden ya selaku orang yang dikoreksi. Jadi ya mau ngomong apa ya monggo terserah gitu kan. Yang diharapkan oleh kita kan semua dari masyarakat adalah ketika ada teguran, kritikan, diingatkan bahwa Jokowi memperbaiki sebenarnya apa yang dianggap keliru oleh masyarakat. Nah, tapi kalau modelnya seperti ini, kita menangkapnya Jokowi juga menganggap ya angin lalu, Prof. Jadi kalau ini dianggap angin lalu oleh Presiden, apa yang harus dilakukan oleh semua sivitas akademika ya, baik dosen, kemudian tenaga pendidik, juga mahasiswa, Prof. Kami itu kan ya merupakan gerakan moral ya, sama sekali bukan gerakan politik. Jadi kami tidak bisa mengintervensi struktur kekuasaan. Kalau ditanya apa yang harus dilakukan, nggak bisa sampai ke sana gitu. Tapi yang bisa kami lakukan hanyalah bersuara, menunjukkan kesalahan-kesalahan dengan evidence base, karena juga banyak teman-teman yang melakukan penelitian ya. Bahkan orang-orang di luar negeri, para ilmuwan di luar negeri juga melakukan penelitian tentang Indonesia dan mengeluarkan banyak tulisan, buku gitu ya, yang menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia itu bergeser gitu dari yang menyebabkan Indonesia dari negara hukum yang demokrasinya sangat kuat, considering bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat beragam, ya, yang sangat unik beragam, dan dilulukan oleh dunia. Kemudian karena situasi akhir-akhir ini menjadi beralih negara kekuasaan, di mana produk-produk perumusan hukum atau produk legislasi, produk kebijakan itu
isinya adalah mendefinisikan kepentingan-kepentingan penguasa gitu. Itu sih, Son. Iya. Tapi Prof, apa sih bahayanya ketika demokrasi ini bergeser, baik utamanya di bidang hukum ya, di ruang ilmu Prof Sulistiawati kan ruangnya di analisis hukum ya. Apa bahayanya pergeseran atau kemunduran demokrasi ini terhadap hukum? Dan mohon berikan kami di seluruh Indonesia ini seruan bahwa ini loh bahayanya jika kemudian penegak hukum ataupun akademia di seluruh ruang bidang ilmu tidak bergerak untuk menjaga agar demokrasi kita tetap stabil gitu loh. Kalau kita belajar soal negara hukum ya, saya kira mahasiswa tingkat awal juga sudah belajar kali ya. Itu kan pilarnya ada 3 tuh. Pertama adalah bagaimana perumusan hukum itu harus memenuhi prosedur-prosedur tertentu, tahapan-tahapan tertentu, yang di situ pilar utamanya adalah demokrasi. Jadi bukan karena penguasa ingin melakukan sesuatu lalu dibuat hukumnya, enggak, gitu kan. Justru hukum itu menjadi panduan bagi penguasa untuk melakukan tindakan-tindakannya, gitu ya. Lalu pilar kedua, hukum itu harus memastikan bahwa di dalamnya itu menjamin hak asasi manusia dari warga negara. Jadi negara hukum itu tujuannya adalah memastikan bahwa warga negara terlindungi dari kesewenang-wenangan penguasa gitu. Lalu yang ketiga itu adalah mekanisme kontrol, di mana pemisahan kekuasaan di dalam trias politika itu bisa terjadi. Dan hari ini tentu saja trias politika untuk konteks Indonesia setelah 1998 menjadi diperluas karena kita punya lembaga-lembaga hasil reformasi, ada Mahkamah Konstitusi. Kita nggak percaya sama hakim, ada komisi yudisial. Nggak percaya sama polisi, ada komisi kepolisian. Nggak percaya sama kejaksaan, ada komisi kejaksaan. Lalu ada KPK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi tuh menjadi penting sekali keberadaan lembaga-lembaga itu, terutama adalah pengadilan yang imparsial. Nah, sekarang yang terjadi, lembaga hasil reformasi 25 tahun yang lalu, Mahkamah Konstitusi yang menurut saya punya otoritas kekuasaan yang sangat tinggi karena putusannya itu final and binding gitu ya, tapi kok ternyata bisa ya digunakan untuk mendefinisikan kepentingan penguasa gitu. Yang ternyata kita baru ngeh ini nih memberikan akses kepada jalannya nepotisme keluarga gitu. Siap. Dan itu berbahaya untuk masa depan Indonesia dan masa depan negara, Prof ya. Iya dong, karena nanti mereka bisa mengulang lagi tindakan-tindakan itu. Kita kan hidup di sebagai warga negara nih, apa sih yang kita bela? Konstitusi kan? Konstitusi itu bahkan saya bilang ya, meskipun langit runtuh, kita tetap harus menegakkan konstitusi gitu. Karena dalam relasi bernegara, bermasyarakat, yang kita utamakan adalah konstitusi gitu. Dan marwah itulah yang dibawa oleh para segenap sivitas akademika untuk disuarakan dalam petisi-petisi di seluruh Indonesia. Kira-kira begitu, Prof ya? Iya. Siap. Jadi memang bukan gerakan partisan, tapi gerakan penegak hukum kelima mungkin, Prof ya. Akademisi sebagai penegak hukum terakhir yang menjadi benteng runtuhnya keadilan, mungkin itu ya. Dan gerakan moral lebih tepat sekali ya. Ya, gerakan moral. Kami gerakan moral, kami bukan gerakan politik. Saya kira di seluruh dunia juga gitu. Banyak sekali kalau kita baca akademisi yang melihat situasi yang membahayakan masyarakat, ya itu mereka langsung terjun. Misalnya untuk isu-isu lingkungan, karena semua orang sadar bahwa kalau lingkungan rusak, deforestasi, laut, sungai, danau tercemar, itu maka masyarakat akan kehilangan sumber makanan, sumber pengetahuan, sumber kebudayaannya gitu. Kita sih di sini ya herannya ada banyak penelitian yang mengatakan 2050 Jakarta akan tenggelam, lalu Semarang juga gitu ya. Sekarang udah mulai kan abrasi laut tuh ya.
kita juga merasakan bagaimana tanah Jakarta setiap tahun turun 15 cm, 20 cm, tapi nggak ada orang-orang yang takut gitu. Itu kan mengherankan. Bagaimana penelitian-penelitian orang-orang yang melakukan advokasi di dalam isu-isu lingkungan, mencegah dampak dari perubahan iklim ya, itu didengar gitu. Prof, kalau gerakan moral itu udah muncul, berarti sebenarnya ini kan kritik terhadap tindakan yang amoral ya, benar nggak Prof? Ya, artinya tindakan yang melebihi batas moralitas gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau itu saya bisa terjemahin apa yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi saat ini yang kemudian dikoreksi oleh teman-teman di kalangan perguruan tinggi adalah dia melebihi bukan melebihi tingkat moral tadi batas-batas etika moral. Jadi kan melebihi batas etika moral. Okay. Etika itu kan nilai-nilai yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh ya, untuk tujuan melindungi masyarakat dari kejahatan, dari keserakahan, memastikan keadilan. Itu sama hukum tujuannya. Tetapi etika moral itu tidak tertulis ya, lalu disosialisasi sejak kita bayi kecil, apa yang boleh dan tidak boleh itu, soal nilai kepatutan, kepantasan gitu ya, harus sopan kepada orang lain gitu. Lalu juga tidak ada sanksinya kan. Nah kalau hukum kan dibuat, tertulis, ada sanksinya gitu ya, lalu dilaksanakan dengan seperangkat aparatur negara gitu ya. Nah, tetapi etika moral itu sungguh pun berbeda dengan hukum, atribut-atributnya. Kalau orang melanggar, maka sanksinya bisa lebih berat gitu. Dia bisa dikucilkan ya, dan hari ini bisa dihujat oleh netizen ya. Dan apa yang ada dalam benak masyarakat, orang-orang yang tidak punya kekuasaan itu bisa dilahirkan melalui macam-macam bentuk gitu, bukan hanya di dalam digital, tetapi juga mereka membuat lagu, membuat kesenian-kesenian, membuat pertunjukan-pertunjukan gitu ya. Jadi seniman dan budayawan itu tugasnya di dunia ini adalah melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah, sama seperti ilmuwan gitu. Kami nggak punya tangan, nggak punya kaki ya. Itu kan tugasnya DPR sebenarnya ya, melakukan koreksi-koreksi. Kami nggak bisa gitu. Jadi ilmuwan, budayawan itu tugasnya mengkritisi. Nah sekarang DPR lagi sibuk caleg ya, Prof. Iya, itu dia. Jadi bansos juga dibiarkannya juga kritik di banyak kalangan ya. Kita bahwa ya ini kan sebenarnya fungsi pengawasan yang tidak berjalan di lingkungan parlemen ya. Bagaimana misalnya penyimpangan, dugaan penyimpangan yang terjadi ini ada kesan kok dibiarkan gitu. Jadi fungsi pengawasan tidak berjalan. Prof, izin. Ini apa yang terjadi di kampus, terutama di Civitas Akademika setelah mengeluarkan pernyataan sikap ini. Jadi di kalangan kampus sendiri sebenarnya responnya seperti apa gitu kan? Kalau tadi saya nangkap pernyataan Prof ini kan sebenarnya memanfaatkan momentum disnatalis ya. Nah itu apakah setelah kita mengeluarkan pernyataan sikap ini, bagaimana respon di kalangan Civitas Akademika yang lain ya Prof, di luar guru besar ya, yang kemarin aksi? Ya selalu ada pro kon ya, jadi ada kalangan yang mendukung karena mereka memiliki keresahan yang sama gitu ya. Tetapi juga saya kan berteman, berkomunikasi dengan teman-teman dosen dari banyak universitas juga. Nah, mereka menghadapi persoalan yang sama di mana rekan-rekannya tidak menyetujui apa yang kami lakukan. Oleh karena itu kan banyak dari petisi-petisi ini tidak ada rektornya gitu ya, kecuali ya, betul, ada beberapa yang memang pun swasta ya, Prof. Swasta ya, kalaupun rektor yang turun ya. UII rektornya sendiri yang turun ya. Betul. Yang PTN yang rektornya belum muncul hingga saat ini.
Ya, itu karena persoalan itu gitu. Mungkin mereka juga terkendala oleh politik-politik akademik lah di universitas gitu. Itu sih. Oke. Siap. Prof, Iji, ini kan nanti malam akan ada debat terakhir ya. Temanya soal kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan juga inklusi. Ada isu pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial. Nah, saya sebelum masuk ke tema debat terakhir ini, kalau Prof mereview debat-debat sebelumnya, apa yang bisa Prof lihat dari semua paslon ya, baik 01, 02, 03 ya? Saya cerita aja yang saya tahu langsung ya di debat sebelumnya, debat keempat. Kami itu kan ada di dalam kelompok panelis yang harus membuat pertanyaan-pertanyaan dengan 6 tema tuh, pembangunan berkelanjutan, lalu lingkungan hidup, lalu energi, pangan, lalu masyarakat adat ya sebagai kelompok masyarakat yang tersingkirkan gitu. Kami itu sungguh-sungguh berupaya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas di dalam format yang sangat pendek, hanya boleh 20 menit pertanyaan itu dibacakan ya. Kami harus membuat statement, lalu ada data, kemudian pertanyaannya selalu bagaimana kebijakan strategis yang akan diambil oleh paslon gitu kan. Nah, jadi kami tuh berharap pertanyaan-pertanyaan itu akan memancing suatu perdebatan yang memang substansial gitu. Tetapi ternyata sayangnya debat itu diwarnai oleh hal-hal yang tidak substansial, misalnya soal gimmick-gimmick gitu ya, soal drama-drama gitu. Itu sih yang membuat kami, wah kalau gini caranya nanti habis debat, warga masyarakat itu tidak membicarakan isu-isu yang penting dari tema-tema tersebut, melainkan membicarakan soal gimmick-gimmick itu. Ternyata benar, seminggu, 2 minggu setelah debat itu berlangsung, kurang ada yang membicarakan soal tema-tema penting itu, ketahanan pangan, ketahanan energi, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim yang sangat mengancam gitu kan. Itu enggak dibicarakan oleh warga masyarakat karena mereka tersedot perhatiannya pada soal-soal drama-drama itu. Ya, ada drama, gimmick, kemudian ada juga yang paslon yang masih mutung Prof ya, dikasih nilai kecil gitu. Itu kayak berhari-hari nggak selesai itu. Ya gitu juga. Untuk yang saat ini Prof, untuk yang tema sekarang, misalnya soal pendidikan ya, apa yang bisa dibaca ya? Maksudnya sebenarnya kita punya harapan apa sih untuk isu pendidikan ya, termasuk juga di pendidikan tinggi Prof? Ya. Menurut saya sistem pendidikan Indonesia itu sejak dari pendidikan dasar sampai pendidikan perguruan tinggi itu banyak banget yang harus direformasi. Mereka tuh sadar nggak sih bahwa misalnya anak-anak Indonesia itu di ranking PISA itu mendapat ranking selalu rendah setiap tahun ya. Jadi anak-anak Indonesia itu dianggap anak-anak yang bodoh gitu karena kurang pandai berhitung, kurang pandai tidak memiliki pengetahuan yang memadai, berbahasa gitu ya. Kan karena itu di rata-rata gitu. Jadi sungguh pun ada sekolah-sekolah yang bagus, tetapi kalau di rata-rata jadi membacanya adalah semua anak Indonesia bodoh gitu karena ranking PISA itu gitu kan. Nah itu mesti dilihat ada apa kurikulumnya, guru-guru itu diperlakukan seperti apa. Sama dengan dosen, jadi saya memperhatikan bahwa guru-guru dan dosen-dosen itu diperlakukan hanya sebagai makhluk-makhluk buruh-buruh administratif gitu. Jadi mereka selalu sibuk ngisi borang-borang, macam-macam ketentuan gitu, sehingga mereka kurang punya waktu untuk belajar membaca sehingga materinya itu bisa diperkaya, dan mereka itu sangat tunduk pada
peraturan-peraturan yang begitu mengintervensi, jadi materi-materi itu didikte tuh oleh pemerintah sampai detail-detail. Sama dosen-dosen juga seperti itu. Itu akibatnya apa? Nah, hari ini tuh kalau saya membaca ada paradigma pedagogi kritikal yang mengatakan bahwa kalau kita cuma transform ilmu saja kepada mahasiswa kita, maka kita hanya akan menghasilkan robot-robot tumpul imajinasi. Robot-robot yang tidak memiliki inisiatif-inisiatif gitu. Karena memang yang disasar adalah terpenuhinya sejumlah kredit, bukan bagaimana anak-anak itu bisa dilepas terjun ke masyarakat, lalu mereka mencari tahu apa problem masyarakat, lalu mereka bisa menuliskan laporan-laporan, hasil-hasil penelitian, publikasi gitu. Harusnya kayak gitu. Itu yang disebut memproduksi ilmu pengetahuan. Nah, itu nggak terjadi di kita. Dan parahnya adalah dari tingkat pendidikan dasar sampai universitas kayak gitu. Nah, itu yang seharusnya para calon pemimpin ini memahami. Lalu pertanyaannya mereka mau bikin apa ke depan gitu. Siap. Terima kasih Prof. Mungkin terakhir kali Prof ya. Sedikit saja. Jika misalnya Kang Eson, kami ini adalah di hadapan Prof ada Pak Jokowi dan saya mungkin selaku sesama akademisi, tolong berikan kami terakhir sedikit pesan etika dan moral dalam konstruksi demokrasi Indonesia saat ini sebagai penutup, mungkin salah satu penutup Prof. Wah, saya sih hanya mengharap. Jadi kalau di depan Prof tuh Pak Jokowi, Prof tuh mau ngomong apa gitu? Ya, gitu Bang Ayub ya. Siap. Dan ada dosen-dosen juga, tolong berikan kami sedikit pesan terakhir untuk etika moral dan demokrasi Indonesia saat ini. Iya, saya sih berharap dalam waktu pendek yang tersisa dalam pemerintahan Pak Jokowi ini bisa dilakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan dalam waktu cepat. Dan sebagai pemegang otoritas tertinggi di negeri ini, pastinya Pak Jokowi bisa melakukannya asal memang mau gitu. Jadi dalam waktu yang pendek adalah berhentilah memfasilitasi kecurangan-kecurangan dalam pemilu sehingga warga negara Indonesia bisa mencoblos dengan tanpa rasa takut ya, karena mereka tahu mereka tidak diintimidasi. Lalu berikan kebebasan hak asasi untuk mengekspresikan kehendak ya, mengekspresikan apa yang mereka mau pilih karena mereka sudah melihat calon-calon ini dalam berbagai fase gitu ya. Itu pertama. Lalu setelah itu mohon perbaiki apa-apa yang dikeluhkan oleh warga masyarakat sebelum Pak Jokowi itu betul-betul meninggalkan pemerintahan. Itu sih. Yes. Dan akademisi jangan diam, Prof ya. Iya, ya. Jangan terpenjara di dalam perpustakaan, dan sudah saatnya kita melihat realitas sosial masyarakat. Siap, terima kasih Prof. Sahabat integritas, itu tadi paparan yang luar biasa dari Prof. Sulistiowati Irianto, Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, dan saya Ayub Badriah bersama Bang Emerson Yunto di program Buka Kartu. Sedikit kesimpulan mungkin itu tadi ya, Pak Jokowi segera rubah paradigma Anda. Akademisi sudah bersuara, akademisi sudah keluar dari perpustakaan yang membawa ilmu-ilmu yang mungkin bisa bermanfaat untuk bangsa, bermanfaat untuk Pak Presiden, bermanfaat untuk calon-calon presiden nantinya, bermanfaat untuk semuanya. Jadi ini bukan suara partisan, tapi suara akademisi untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk seluruh bangsa Indonesia. Ini suara akademisi untuk presiden, ini suara akademisi untuk calon presiden, ini suara akademisi untuk seluruh akademisi yang masih bersembunyi di dalam ruang-ruang perpustakaan. Mari keluar, kita hadapi demokrasi yang sedang bermasalah di Indonesia. Kita bersuara bahwa demokrasi sedang dalam kondisi alerta. Mungkin itu sahabat integritas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.